Shalom saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, bagaimana peran umat Kristen di tengah-tengah dunia yang berdosa ini untuk memberitakan karya keselamatan yang telah Kristus sediakan bagi setiap kita, umat yang berdosa, dan khususnya bagi saudara-saudara kita yang ada di seberang sana. Oleh karena itu, pada saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk dapat merenungkan bersama-sama satu topik yang sangat penting, satu tema yang sangat penting di dalam firman Tuhan, yaitu rancangan misi Allah bagi Ismail serta seluruh keturunannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam memulai pemberitaan firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memulainya dalam satu ilustrasi. Saya ingin mengajak kita semua untuk membayangkan suatu pohon yang ada di tengah-tengah padang gurun, padang pasir yang berdiri tegak dan cukup rindang. Pohon itu memiliki akar yang dalam. Dia mencari air di bawah tanah. Dan karena akarnya yang dalam itu, pohon ini mampu hidup di tengah panas terik yang sangat panas di tengah-tengah padang gurun itu. Bukan hanya itu saja ya saudara, tetapi pohon ini juga memberikan naungan kepada makhluk yang ada di sekitarnya. Dia memberikan tempat bagi hewan untuk berteduh. Dia memberikan tempat bagi burung untuk menaruh sangkar di sana. Dan dia juga memberi manfaat bagi manusia melalui oksigen yang dihasilkannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui ilustrasi ini, saya ingin kita semua sama-sama menyadari seharusnya kita sebagai umat Allah harus berdampak sama seperti pohon itu. Seharusnya kita menjadi saluran kasih bagi orang-orang yang ada di sekitar kita melalui kebenaran Allah yang telah kita terima. Oleh karena itu saudara terkasih, dalam misi keselamatan Allah tidak hanya memikirkan satu kelompok saja, tetapi dia ingin semua bangsa, semua suku bangsa yang ada di bawah kolong langit ini datang kepadanya dan sujud menyembahnya sebagai Tuhan dan Raja yang layak disembah. Saudara, bahkan bangsa yang mungkin kita pikir sebenarnya jauh dari kasih Allah, seperti keturunan Ismail, tapi ternyata jika kita memahami dan menelaah akan kedalaman firman Tuhan yang penuh kasih, ternyata Allah menyediakan tempat rancangannya bagi bangsa Ismail dan keturunannya. Oleh karena itu saudara terkasih, hari ini kita akan mempelajari bagaimana Allah memiliki rancangan misi bagi Ismail dan keturunannya, dan bagaimana hal ini berdampak pada cara kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang telah diselamatkan, melihat umat Islam. Sebagai orang Kristen saudara, kita dipanggil untuk melihat orang Islam bukan sebagai musuh atau saingan, tetapi kita dipanggil sebagai umat yang diselamatkan dan melihat umat Islam sebagai sasaran kasih dan penginjilan yang harusnya kita bersama-sama mengerjakannya. Oleh karena itu saudara, Allah ingin menjangkau hati mereka dengan kasih Kristus sebagai bentuk daripada cara Allah untuk menyelamatkan mereka melalui setiap kita, orang Kristen yang telah diselamatkan. Oleh karena itu saudara terkasih, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan poin yang pertama dalam firman Tuhan ini, yaitu Allah memberkati Ismail. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kejadian pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-20. Sekali lagi, Kejadian pasal 17 ayat 20. Jika saudara sudah mendapatkan, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang dan penuh rasa hormat serta kagum kepada firman Tuhan. Demikian firman Tuhan tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Aku memberkatinya, membuatnya beranak cucu dan sangat banyak. Baginya dilahirkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Amin akan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca bagian firman Tuhan di dalam Kejadian 17 ayat 20 ini, saudara, Allah dengan tegas menyatakan bahwa Dia juga memiliki rancangan untuk Ismail. Meskipun Ismail bukanlah anak perjanjian seperti Ishak, Allah berkata kepada Abraham, tentang Ismail, aku telah mendengarkan engkau. Sesungguhnya aku akan memberkatinya,
membuatnya beranak cucu dan sangat banyak jumlahnya. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini menunjukkan bahwa Ismail bukanlah diabaikan oleh Allah. Meskipun perjanjian keselamatan diteguhkan melalui Ishak dan keturunannya, Allah tetap memberkati Ismail dengan berjanji bahwa ia akan menjadikan bangsa yang besar. Secara tradisi, Ismail dianggap sebagai leluhur bangsa Arab dan banyak dari mereka saat ini adalah umat Islam. Nah, saudara terkasih, apakah kita menyadari bahwa Allah memiliki perhatian besar terhadap keturunan Ismail? Oleh karena itu pada saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama merenungkannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara mendalam dari teks ini memperlihatkan bahwa meskipun Ismail bukanlah bagian dari perjanjian yang akan melahirkan Mesias, Allah tetap memberikan perhatian penuh pada masa depannya. Ini mengajarkan kita semua sebagai orang yang telah diberkati oleh Tuhan, sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, bahwa tidak ada satu bangsa pun yang diabaikan oleh Allah. Allah memiliki rancangan dan berkat bagi setiap bangsa, termasuk keturunan Ismail. Oleh karena itu saudara, saya ingin mengajak kita semua melalui poin yang pertama ini untuk memiliki sikap hati sebagai orang Kristen, orang yang telah ditebus. Kita harus melihat umat Islam bukan sebagai musuh atau saingan, tetapi sebagai orang yang perlu mendengarkan kabar baik melalui pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Seperti Allah memberkati Ismail dan tidak meninggalkannya, seharusnya kita pun sebagai orang yang percaya kepada Kristus tidak meninggalkan tanggung jawab kita untuk menjangkau mereka dengan Injil, untuk memberitakan Injil kepada mereka, sehingga mereka mendengarkan kabar keselamatan dan mereka pun bersama dengan kita diselamatkan oleh kasih dan kuasa karunia daripada Kristus Yesus. Oleh karena itu jangan biarkan prasangka dan kebencian kita membuat kita menutup hati kita, menutup mata kita terhadap mereka, sehingga kita tidak lagi mau memberitakan Injil kepada mereka, sehingga kita tidak mau lagi melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini, sekali lagi bersama-sama dengan seluruh umat yang percaya kepada Kristus, seluruh umat yang telah ditebus, dibayar, dilunaskan dosanya oleh Kristus Yesus Tuhan kita yang berdaulat. Mari kita tanggalkan kebencian, prasangka, dan rasa takut kita. Sebaliknya, mari kita hidup dalam kasih, melihat mereka sebagai sasaran kasih Injil yang harus kita jangkau. Keturunan Ismail tidak dikecualikan dari keselamatan, dan kita sebagai orang percaya ada alat yang dipakai Allah untuk membawa terang Injil kepada mereka. Mari bersama-sama kita merefleksikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari ketika kita mengikut Kristus. Amin akan kebenaran firman Tuhan.